Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa kembali lagi belajar secara online atau PJJ. Masih dengan tema 4 ya, bab 4, bersih itu sehat. Nah, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa terbiasa bersuci sebelum beribadah. Siswa memiliki perilaku bersih badan, pakaian, barang-barang, dan tempat. Siswa dapat mempraktikkan tata cara bersuci. Nah, sebelum kita memulai, kita terlebih dahulu membaca doa ya. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, kita lihat di sini ada peta konsep bersih itu sehat ya. Ada bersuci, tata cara bersuci, dan hidup bersih. Islam adalah agama yang mencintai kebersihan. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan pangkal kesehatan. Bersih dari hadas dan najis adalah syarat sah seseorang melakukan ibadah. Bersuci adalah sarana membersihkan diri dari hadas dan najis. Bersuci bisa dengan cara berwudu, tayamum, istinja, dan mandi. Kita bahas tentang bersuci atau taharah ya. Bersuci disebut juga dengan toharoh, artinya menghilangkan hadas dan najis. Hadas artinya keadaan yang tidak suci. Hadas dibagi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama hadas kecil, contohnya seperti buang air kecil, buang air besar, keluar angin ya. Kemudian hadas besar, haid ataupun nifas. Kemudian najis yaitu sesuatu yang kotor. Najis dibagi menjadi 3 ya, kita lihat. Yang pertama najis muhafafah atau disebut juga najis ringan. Najis muhafafah seperti air kencing anak-anak lelaki yang berusia kurang dari 22 tahun ya. Jadi air pipis dedek bayi ya. Kemudian cara membersihkannya hanya dengan mempercikan air di atas najis tersebut ya, di atas pipis. Kita lihat di sini najis muhafafah atau najis ringan. Hendaklah dihilangkan dengan dilap atau dipercikan air ya, hingga hilang baunya. Ini contohnya najis muhafafah, yaitu pipis dede bayi laki-laki ya. Kemudian di sini ada najis mutawasitah, yaitu najis sedang ya atau pertengahan. Contohnya seperti darah, nanah, muntah ya, kemudian air kencing, kemudian bangkai ya, kemudian ada bangkai binatang ya, itu termasuk najis mutawasitah atau najis sedang. Cara menghilangkannya dengan cara mencuci dengan air mutlak sehingga hilang 3 perkara, yaitu hilang warna, zat, bau ataupun rasa ya. Jadi cara menghilangkannya dengan mencuci ya, hingga hilang bau, rasa, dan warnanya. Ini disebut najis mutawasitah atau najis sedang. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah najis mugalaza ya. Mugalaza ini najis berat ya. Jadi di sini contohnya seperti berhubungan dengan babi ya. Misalnya kita kena air liur babi ya ataupun anjing. Jadi ada 2 yang disebut dengan najis mugalada. Cara membersihkannya dengan membasuh 7 kali, dan salah satu basuhannya itu menggunakan tanah ataupun lumpur ya. Nah, itu dicuci dengan 7 kali. Kita lihat di sini contohnya ya. Misalnya sepatu kita kena jilatan anjing ya, dicuci dengan air sebanyak 7 kali dan dicampur dengan debu ya. Itu cara menghilangkan najis mugalaza, najis besar. Ya, jadi hadas dibagi menjadi 2, ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil menghilangkannya dengan cara berwudu, sedangkan hadas besar menghilangkannya dengan cara mandi. Kemudian najis dibagi menjadi 3, najis muhafafah, najis ringan, najis mutawasitah, najis sedang, dan yang terakhir najis mugalaza ya atau najis besar. Oke, macam-macam bersuci dan tata cara bersuci ya. Nah, kita lihat di sini yang pertama bersuci dengan wudu ya, menghilangkan hadas kecil seperti buang air kecil, buang air besar, keluar angin. Berwudu dengan air suci mensucikan ya, seperti air hujan, air sumur, air laut, dan air sungai ya. Kalau sirup, susu, air susu itu termasuk air suci tapi tidak mensucikan ya. Jadi digunakan untuk berwudu, yang bisa digunakan
untuk berwudu ya, air hujan, air sumur, air laut. Kemudian yang kedua bersuci dengan cara tayamum ya. Tayamum ini pengganti wudu, jadi boleh menggunakan debu. Misalnya dalam keadaan darurat ya, tidak ada air sama sekali ataupun sedang sakit yang tidak boleh kena air. Nah, ini boleh kamu lakukan dengan cara tayamum. Kemudian yang ketiga bersuci dengan mandi ya. Mandi membersihkan anggota tubuh pakai sabun ya. Ini menghilangkan hadas besar ya. Jadi mandi sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Kemudian ada istinja yang terakhir ya, bersuci istinja. Istinja ini adalah membersihkan kubul dan dubur setelah buang air kecil atau buang air besar ya, dengan cara menyiram, membersihkan sampai hilang baunya. Nah, kalau cebok ya menggunakan tangan kiri ya. Oke, jadi sudah kita bahas ya bersuci ya, dan tata caranya bersuci dengan wudhu, tayamum, kemudian mandi dan istinja. Nah, selain itu kita juga harus dibiasakan hidup bersih, karena kebersihan itu pangkal kesehatan. Kebersihan juga sebagian dari iman. Jadi orang-orang yang beriman selalu menjaga kebersihannya. Nah, anak soleh harus selalu menjaga kebersihan. Oke. Sekarang kita lihat di sini hidup bersih ya, hidup bersih. Jadi semuanya harus serba bersih, dari anggota badan ya, membersihkan badan dengan cara mandi, menggosok gigi, memotong kuku, membersihkan telinga. Ini adalah kegiatan membersihkan badan. Kemudian bersih pakaian ya, pakaian yang kotor segera dicuci, kemudian setelah dicuci dijemur. Setelah dijemur kita lanjut menyetrikanya ya. Kemudian ada bersih barang-barang. Jadi barang-barang juga yang kita gunakan harus bersih ya, seperti gelas, sendok, garpu, alat masak ya, buku, bangku, tempat tidur, meja. Jadi benda-benda yang ada di rumah kita juga harus kita bersihkan ya. Jadi bersih badan, bersih pakaian, bersih barang, dan yang terakhir adalah bersih tempat ya, tempat kita tinggal, misalnya rumah, tempat kita belajar kelas, tempat kita beribadah, musola ataupun masjid. Kemudian lingkungan ya, tempat kita bermain ya, lingkungan juga harus bersih ya. Kemudian ada taman ya. Jadi semua harus bersih, karena bersih itu sehat ya. Bersih sebagian dari iman. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Nah, begitulah pembahasan bab keempat, bersih itu sehat, selesai. Ucapkan selamat pagi dan semangat pagi.